hal aneh. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Aku mau pulang. Mencoba sesuatu hal yang baru itu sangatlah sah-sah aja, seperti film satu ini yang disutradarai oleh Baim Wong. Gua langsung aja. Film ini menurut gua biasa aja. Lagi dan lagi biasa aja. Latah banget sih bikin film horor mulu. Ya walaupun ini udah diproduksi dari tahun sebelumnya. Tapi tetap aja gua cukup bosan. Gak ada yang spesial dari film horor akhir-akhir ini. Kayak film satu ini. Boleh dibilang film ini gak ada yang spesial. Malah terbilang film ini cukup berisik. Itu yang gua rasain ketika menonton film ini. Film ini cukup terasa membangun cerita dengan secara perlahan. Di beberapa adegan buat gua ada hal-hal yang seharusnya bisa diberi jump scare, tapi malah adegan tersebut dikasih cukup panjang. Nah simpelnya, jadi kita bisa langsung nebak, oh ini bakalan ada jump scare nih setelah ini. Itu cukup buruk sebenarnya. Menurut gua film ini cukup memiliki keraguan dari sisi ceritanya. Mungkin karena terlalu banyak yang ingin dimasukkan oleh director, akhirnya keputusan-keputusan untuk memotong adegan itu tidak terjadi. Malah akhirnya itu dimasukkan begitu aja, dan alhasil menurut gua itu tidak menyenangkan ketika kita menonton film ini. Padahal film ini menurut gue cukup terasa panjang. Kalau misalkan masih ada warga yang sakit, itu langsung diarahkan ke klinik Lembayung. Film ini mengisahkan tentang dua mahasiswa yang sedang PKL, Arum dan Pika. Keduanya ditempatkan untuk PKL di bagian poli gigi di sebuah klinik kecil di Yogyakarta, yang nama kliniknya adalah Klinik Lembayung. Singkat ceritanya ternyata Klinik Lembayung ini menyimpan cerita yang kelam, sempat tutup dalam waktu yang cukup lama. Lalu kembali buka sampai akhirnya menerima dua mahasiswa PKL ini. Dokter Toto yang mengelola klinik ini berusaha untuk menghidupkan Klinik Lembayung ini kembali. Tantri kenapa? Klinik Lembayung ini sempat tidak beroperasi karena adanya pasien perempuan yang bunuh diri. Rumor tidak sedap pun membuat Klinik Lembayung ini tidak kedatangan pasien. Banyak yang takut dan memutuskan untuk tidak berobat lagi ke klinik tersebut. Pada awalnya, ketika pertama kali mereka magang, tidak ada satupun hal yang mencurigakan. Hingga pada suatu ketika, kejanggalan mulai mereka rasakan ketika ada pasien misterius berambut panjang yang sering datang ke poli gigi. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poli gigi. Lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat. Sejak kedatangan pasien misterius itu, Klinik Lembayung seperti mendapatkan teror yang mengerikan. Ada nggak yang Wida belum ceritain sama saya? Ketegangan mulai meningkat saat mereka menyadari bahwa kehadiran makhluk ini terkait dengan adanya misteri besar di klinik tersebut. Boleh dibilang sebagai debut perdana Baim Wong sebagai director, ini film cukup baik. Mulai dari eksekusinya hingga pengembangan ceritanya. Bukan untuk ninggi-ninggiin ya, tapi ini secara keseluruhan aja yang gua lihat ketika menonton film ini. Secara keseluruhan sebenarnya film ini cukup enak dinikmatin gitu, walaupun alurnya tetap masih pakai formula yang lama gitu, maju mundur karena kan ada cerita flashback sebenarnya gitu. Ini tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi menurut gua dengan durasi yang seperti ini tuh cukup memang kepanjangan, sayang banget menurut gua. Terlalu banyak yang mau dimasukin ke dalam sebuah filmnya. Tapi menurut gua itu tidak baik karena jadinya bosan. Kelemahan dari sebuah cerita yang dikembangkan dari plot yang sudah ada, jadinya tuh kayak gini. Terlalu liar dan terlalu sayang untuk membuang adegan. Ya namanya juga director baru. Yang udah lama aja kadang masih sayang untuk membuang adegannya. Film ini bisa gue bilang cukup mahal. Kenapa demikian? Salah satunya kita bisa melihat dari deretan pemainnya. Untuk debut sebagai director, Baim cukup bisa memikirkan hal itu. Karena dia pasti berpikir, film perdananya jangan sampai dibilang tidak bagus. Nah, dengan pemilihan deretan pemain seperti ini, buat gue adalah suatu hal yang tepat. Karena pemilihan pemain cukup menjadi hal yang sensitif agar tidak dibilang jadi gagal total.
Dari semua deretan pemainnya, yang paling gue highlight adalah Asri Welas sebenarnya. Sekali lagi, entah kenapa Asri Welas itu kayak jadi kunci komedi buat gue. Dari setiap film yang gue tonton, menurut gue dia cukup berhasil dalam membangun sebuah cerita yang penuh dengan kebuntuan. Itu nggak tahu kenapa, setiap kali gue nonton film, terus ada Asri Welasnya, gue tuh ngerasa kayak gitu. Dia berhasil memecahkan kebuntuan yang ada di film tersebut. Walaupun Asri Welas tidak pernah memiliki adegan yang cukup banyak di beberapa filmnya. Cukup jarang dia memiliki peran yang cukup banyak, seperti di film ini. Harus mati! Mati dia yang salah! Semua mati! Nah, seperti yang tadi gue bilang, film ini cukup berasa panjang. Gue sih ngerasanya nonton film ini cukup ngebosenin. Tapi yang gue suka dari film ini, untuk memberikan nuansa horor, nggak harus melulu nuansanya itu gelap. Dengan memberikan suasana yang temaram, udah bisa memberikan suasana tegang, dan film ini cukup bisa memberikan hal tersebut. Itu menurut gua adalah sesuatu hal yang menarik dari film ini. Kalau kita lihat kebanyakan film, apalagi akhir-akhirnya film horor, pasti suasana yang diberikan itu boleh dibilang sedikit lebih gelap. Nah, di film ini tidak dimunculkan hal tersebut, walaupun ada tapi nggak begitu banyak. Cuma itu yang gua bisa bilang di film ini cukup menarik. Soalnya scoring musiknya tuh masih biasa aja, terkesan di beberapa bagian kayak berisik dan mengganggu. Tapi kalau boleh jujur, gue tuh sebenarnya lebih suka nonton trailernya daripada nonton filmnya secara utuh. Dan ketika menonton film panjangnya tuh kayak menurut gue banyak hal-hal yang gak menarik. Tapi satu hal yang menurut gue bisa di-highlight dari film ini adalah senyum dari setannya itu cukup ikonik menurut gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Cukup jarang film horor itu memberikan sentuhan setan yang memiliki ciri khas. Biasanya setan itu hanya diberikan keseraman dalam karakternya. Dan terkadang juga diberikan suara yang khas dengan jenis setannya yang dipakai sebagai karakter. Aku lapor dulu ya. Nah, satu lagi, menurut gue ya gitu, film ini tuh ada di zona tengah-tengah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini, film ini tuh cukup frontal sebenarnya dalam aksinya. Yang pertama, dalam kekerasan terhadap perempuan itu cukup frontal di film ini. Dan yang kedua, adegan-adegan berdarahnya itu pun juga cukup berani. Kalau misalkan ini film sedikit melenceng, pasti akan jatuhnya jadi akan blunder menurut gua. Tapi untungnya film ini berani ngasih rating 17+. Jadi nggak cuma sebatas nyari penonton aja. Walaupun dia cukup berani dalam adegannya, dia juga cukup berani untuk memberikan sebuah rating 17+. Itu menurut gua adalah salah satu pilihan yang tepat karena porsi-porsi di mana yang menurut gua tadi frontal itu cukup nggak layak untuk ditonton sama anak-anak yang usianya masih under 17 menurut gua. Aku nggak ada niatan kayak gitu. Saya suci loh, Pik. Hijab kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Dia harus mati. Harus mati! Mati dia yang salah!